Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Hilmilia, saya kelas 12 TKJ. Di sini saya akan membahas tentang kontrol panel hosting webmin di server Debian 9. Kontrol panel webmin adalah sebuah kontrol panel yang sangat kompleks, banyak menu di dalamnya, manajemen hosting termasuk web aplikasi, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menginstal kontrol panel hosting webmin. Di sini saya sudah menginstal server Debian 9-nya pada VirtualBox. Pada server Debian 9 ini, saya belum melakukan konfigurasi IP address servernya. Kemudian saya akan setting network servernya terlebih dahulu. Di sini kita setting network pada adapter 1. Adapter ini untuk menghubungkan server kepada klien. Saya buat host only adapter. Dan pada adapter kedua diaktifkan untuk dikoneksikan ke internet. Saya buat NAT. Sebelum saya install webmin, di sini saya akan install aplikasi-aplikasi utama seperti bin, PHP, web server, MySQL, dan sebagainya. Sedangkan untuk adapter 2 akan digunakan nanti pada saat server Debian akan mendownload atau menginstal aplikasi webmin, di mana webmin akan kita download melalui internet. Kemudian, oke. Setelah itu, jalankan server Debian 9-nya. Baik, di sini saya akan login sebagai root, passwordnya juga root. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi IP address server di nano etc network interface. Di sini saya akan membuat IP address untuk enp0s3 dengan IP address static. Untuk IP address-nya 192.168.1.1 dan netmask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya saya akan konfigurasikan untuk adapter kedua menggunakan interface ENP0S8, auto ENP0S8, eFast ENP0S8, init DHCP. Di sini kita buat IP address DHCP agar mendapat secara otomatis koneksi internet di mana device-nya menggunakan NAT. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya saya akan setting host di file nano etc host. Enter. Pada barisan kedua saya ganti jadi IP address server yaitu 192.168.1.1 dan untuk domainnya adalah saya buat dea.net dan localhostnya dea. Setelah itu saya simpan. Berikutnya saya akan setting resolve di file nano etc resolve.conf. Enter. Untuk name servernya 192.168.1.1 dan untuk di bawahnya saya berikan name server 8.8.8.8. Selanjutnya adalah restart konfigurasi network, yaitu di file etc initd networking restart. Enter. Jika sudah oke, selanjutnya adalah cek IP address. Di sini NP0S3 sudah mendapatkan IP 192.168.1.1 dan ENP0S8 sudah mendapatkan IP 10.0.3.15 yang diperoleh dari WiFi yang dikoneksikan dengan NAT. Selanjutnya kita cek dengan ping ke internet, ping 8.8.8. Dan ping juga ke google.com, ping google.com. Koneksi internet ini perlu kita peroleh ketika nanti install webmin. Jika sudah connect, selanjutnya edit repository DVD1, DVD2, dan DVD3. apt min cd-rom add, kita masukkan DVD1, kemudian enter.
Setelah itu masukkan DVD 2 dengan apt-min cd-rom add enter. Kemudian masukkan repositori DVD 3 dengan perintah apt-min cd-rom add enter. Dan selanjutnya apt update. Selanjutnya di sini saya masukkan perintah nano etc apt sources.list. Di sini akan diperlihatkan DVD 3, DVD 2, dan DVD 1. Kemudian apt upgrade. Sebelum menginstal webmin, kita perlu install aplikasi-aplikasi seperti ProFTPD untuk mengupload aplikasi CMS, OpenSSH server untuk meremote server dari klien, dan install aplikasi lainnya. Pertama, install dahulu apt install ProFTPD min basic. Baik, di sini diminta masukkan DVD 1. Dan juga di sini diminta masukkan DVD 2. Selanjutnya, saya cek ProFTPD min basicnya di dpkg min l ProFTPD min basic. Selanjutnya, saya akan install OpenSSH server dengan perintah apt install OpenSSH min server. Kita perlu meremote server menggunakan putih untuk mengcopy file dari klien. Di sini diminta masukkan DVD 1. Selanjutnya saya akan cek dengan perintah dpkg min l OpenSSH min server. Selanjutnya saya akan install apc2 untuk web server, php mysql server untuk database, dan php admin untuk menjalankan mysql atau pembuatan database secara grafis. Di sini saya masukkan perintah apt install apc2 php mysql min server php admin. Oke, selanjutnya di sini diminta masukkan DVD 2. Kita masukkan DVD 2-nya. Baik, di sini konfigur database kita pilih yes, dan untuk root MySQL konfirmasi root. Web servernya kita pilih apc2. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah diinstal, kita cek dulu dengan dpkg min l php apc2 mysql min server php admin. Nah, aplikasi di sini sudah terinstall. Kemudian kita install aplikasi DNS atau bin 9 dengan perintah apt install bin 9. Aplikasi untuk DNS server
untuk pembuatan domain. Baik, di sini kita diminta untuk memasukkan DVD 1. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan DVD 2-nya. Untuk selanjutnya, saya akan menginstal apt install DNS utils. Baik, di sini kita diminta untuk memasukkan DVD 1-nya. Sekarang kita tes NSLookup-nya apa sudah bisa dibaca oleh Debian. NSLookup 192.168.1.1. Jika sudah, sekarang kita cek aplikasi bin 9 sudah berhasil diinstal dengan dpkg bin 9. Masukkan perintah dpkg -l bin 9. Jika aplikasi sudah dijalankan, selanjutnya kita install webmin, di mana webmin akan kita install melalui internet. Kita tes dengan ping google.com. Jika sudah connect, lakukan perubahan kembali di dalam repository. Sebelum itu, kita buka dulu dari klien. Dan di sini kita masukkan alamat webmin.net. Di sini ada file yang akan kita lihat di bagian download. Kemudian kita pilih installing on Debian. Pada using the webmin apt repository, kita gunakan alamat ini ke dalam repository. Saya akan memindahkan script ini menggunakan putih agar mudah copy pastenya. Maka kita perlu untuk konfigurasi pada server untuk putih dengan perintah nano /etc/ssh/sshd config. Selanjutnya kita konfigurasikan di sini agar bisa login menggunakan root. Pada parameter root login saya akan hapuskan pagarnya, kemudian saya ubah ini menjadi yes, terus simpan. Agar aktif, maka kita restart dengan perintah etc initd ssh restart. Jika sudah oke, selanjutnya adalah kita jalankan putih. Di sini untuk username-nya saya masukkan 192.168.1.1. Open, kemudian kita pilih yes. Selanjutnya di sini kita login dengan root. Passwordnya juga root. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server menggunakan putih. Sekarang buka dulu repository di file nano etc apt sources.list. Lalu di sini repository DVD saya nonaktifkan, berikan tanda pagar pada DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Di sini saya beri nama yaitu repository untuk webmin. Selanjutnya kita buka dari alamat webmin tadi dan kita copy script tersebut untuk mendownload webmin. Dan pastekan pada putih di file sources.list dengan cara klik kanan. Selanjutnya, kita perlu menambahkan repository untuk aplikasi-aplikasi. Gunakan repository dari beberapa penyedia Indonesia. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa repository. Di sini saya
memilih repositori Debian 9 data utama Surabaya. Kemudian repositori ini saya copy dan akan saya pastekan pada putih. Baik, di sini sebelum saya paste, saya beri nama dengan nama repositori lokal. Kemudian saya pastekan repositori yang sudah saya copy tadi. Kemudian aktifkan repositori dari Debian sendiri. Maka kita hilangkan pagarnya. Setelah itu kita simpan. Untuk tahap selanjutnya adalah kita bisa tambahkan script yang ada pada website webmin.net agar sistem di Debian mempercayai repositori yang kita buat di file sources.list. Yang pertama itu ada cd/root. Maka kita perlu memasukkan perintah tersebut. Berikutnya, kita bisa memasukkan perintah wget https, bisa dapat di copy paste dengan klik kanan. Kemudian, tambahkan atau copy script apt-min-k pada putih, dan pastikan hasilnya oke. Selanjutnya, tambahkan atau copy paste script apt-get install apt-transport. Jika sudah, kita update dengan perintah apt-get update. Selanjutnya, saya akan install webmin dengan perintah apt-min-get install webmin, atau bisa juga dengan apt-min install webmin. Baik, di sini kita bisa tunggu proses instalasinya. Memang saat proses instalasinya lumayan lama. Sekarang kita coba buka dari klien untuk masuk ke webmin. Kita buka browser dan kita masukkan alamat https 192.168.1.1.2 Tidak apa, ada tampilan seperti ini. Kita tekan saja advance. Kemudian pilih accept the risks and continue. Di sini akan ditunjukkan ada halaman login webmin. Kita masukkan usernya yaitu root dan passwordnya juga saya masukkan root. Terus login. Di sini kita tunggu saja. Ini adalah beberapa saat untuk mereload semua sistem ataupun aplikasi yang sudah berjalan di webmin. Di sini sistem hostname adalah sistem hostname yang tersimpan di host yang berada di nano etc host. Terlihat di sini IP address server saya 192.168.1.1 dan ada hostname saya dea.net. Kemudian di sini banyak layanan-layanan yang bisa kita lihat. Cek pada bagian servers. Kita lihat aplikasi apa saja yang sudah berjalan di sini, yaitu aplikasi yang sudah saya install. Sementara aplikasi lain-lain bisa kita lihat di unused modules. Terdapat aplikasi yang bisa diinstal, sebagai contohnya misalnya bisa melihat aplikasi-aplikasi layanan di sini. DHCP server misalnya,
Nah, DHCP server bisa kita install dari webmin. Jadi aplikasi-aplikasi ini bisa kita install dari webmin itu sendiri. Baik, di sini saja. Sekian dan terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.